semua, jadi hari ini kita lagi ada di rumahnya Pak Supri selaku Pak RT RT 2 RW 3 Kelurahan Jambangan. Mungkin Pak Supri bisa langsung memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Nama saya Supriyono, biasa dipanggil Pak Super. Saya selaku RT 2 RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan. Dan saya berada di tempat pembudidayaan maggot untuk pengembangbiakan BSF. Jadi semua ada di sini di wilayah RT 2 di Gang 7 Baru. Mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana awal mulanya Bapak bisa membudidayakan maggot ini? Baik, terima kasih. Awalnya itu RW 3 atau seluruh RW berada di Surabaya itu wajib mengikuti lomba SSC, Surabaya Smart City, dan itu wajib diikuti RW. Dan RW 3 kebetulan menuju RT 2 dan RT 1. Di saat verifikasi 500 besar dan masuk ke 150 besar, peserta diwajibkan harus membudidaya maggot. Mungkin bisa dijelaskan Pak, maggot itu apa sih sebenarnya gitu? Maggot itu jenisnya seperti set ya, tapi ini jenis dari lalat BSF, jadi lalat yang istimewa. Memang maggot ini dikhususkan untuk menghancurkan bau dan sampah. Dari awal lomba SSC itu saya mendapat bantuan dari DKRTH Surabaya, dan itu seluruh RT yang mengikuti lomba SSC. Jadi hasil bantuan ini ternyata saya pelajari, bisa saya kembangkan. Nah, ini tempatnya. Ini namanya maggot. Usianya baru 15 hari. 15 hari. Dan ini yang mau diperjualbelikan di pasaran. Terus terang di bulan-bulan ini maggot harganya jatuh di pasaran. Jadi sampai turun di angka 6.000 per kilo. Sebelumnya itu 20.000 per kilo. Turunnya jauh ya Pak ya? Tapi saya nggak pusing dengan pemasaran karena saya selalu mensirkulasikan terus pengolahannya. Saya tidak laku menjual maggot, tapi saya distribusikan ke saya pembenihan ikan, pembesaran ikan. Itu apanya Pak yang dijual? Wujudnya seperti apa? Yang dijual yang maggot ini. Gitu. Di usia 15 hari sampai 21 hari yang dijual. Sebenarnya fungsi dari penjualan maggot ini biasanya masyarakat itu digunakan untuk apa? Untuk pakan ternak, satu jenis unggas, ayam, yang kedua untuk ikan, yang ketiga untuk burung. Jadi kalau untuk ikan, semua ikan yang mengkonsumsi selain ini ya, selain gurami ya, atau nila, karena dia mengkonsumsi lumut ya. Lumut. Jadi dengan lahapnya, dan ini mengandung protein yang jauh melebihi makanan sentrat apapun. Proteinnya begitu tinggi. Sampai-sampai saya ini pernah pembesaran lele, biasanya 3 bulan panen, itu pakai pakan pelet, tapi saya pakai pakan ini 2 bulan panen. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Dan juga bisa mengefisiensi biaya. Ini bedanya apa Pak? Yang di sini sama yang di sini? Ini tahapan saya penetasan telur. Oh, tahapannya. Jadi jarak penetasan telur itu hanya 4-5 hari saya menetaskan. Jadi ini yang paling besar, dan ini yang sudah saya mau saya jadikan proses ini pre-pupa.
Setelah Jadi ada tingkatannya iya. ya. nanti prepupa ini kalau dijual, prepupa ke pupa kalau dijual itu per kilonya sampai tembus 75.000 per kilonya. Ini masih prepupa ini. Kalau jenis pupa itu sudah diem, kaku. Mungkin bisa ditunjukkan contohnya Pak. Pupa itu seperti apa? Adanya di sini. Sebentar. Ini yang dinamakan pupa. Dia diem, nggak bergerak, nggak makan, tapi dia itu saya kategorikan bertapa dia. Ini yang bakal jadi BSF, lalat-lalat Lalat ini. panjang-panjang ini ya, Ya. Pak ya. Kalau pupa sendiri kan di pasaran katanya jauh lebih mahal ya Iya. Pak. Kalau di pasaran sendiri sebenarnya pupa itu untuk apa Pak? Pupa ini untuk memproduksi ini, untuk lalat. Jadi kalau dijual itu untuk pendistribusian untuk produksi dari lalat ini sendiri juga. Ya. Kenapa pupa itu jarang dijual di pasaran? Karena dia yang memproduksi lalat ini, yang bakalan jadi lalat. Setelah itu lalat nanti memproduksi telur. Telurnya yang ditetaskan, yang dibuat maggot Itu. ini. Oh, jadi sirkulasinya Iya. muter ya, Pak ya? Jadi mulai BSF ya, Ya. BSF bertelur. Setelah itu bertelur, Jadi itu kita tetaskan. Ini saya menetaskan ini. Penetasan telur ini. Telur dari BSF ini. dari ini. Ya, telur dari BSF kita tetaskan. Setelah itu menjadi ini. Nah, Oh, bayi ini masih baby. bayi kecil. Jadi maggot masih usia baby, masih usia adalah 10 hari. Lantas ada tingkatannya, karena semakin lama semakin besar maggot itu, pada akhirnya kembali lagi ke prepupa pupa. Iya. Kembali lagi jadi Lalat. lagi nelor lagi. Karena lalat ini 10 hari sudah meninggal. Oh, habis melahirkan meninggal. Bukan melahirkan, bertelur. Oh, meninggal. Selesai dia kawin, bertelur, meninggal. Ah, ini. Sebenarnya kandang ini baru saja saya buat karena ide saya dengan istri saya. Karena dengan lingkungan sekecil ini saya nggak mungkin bikin kandang besar. Akhirnya saya buat kandang seperti ini, ternyata lebih efektif. Saya namakan kandang lampion ini. Iya. Ya. Karena digantung. Jadi semua bisa memproduksi meskipun lahan kecil. Ini kain yang saya tempel-tempelkan ini untuk media telur ini. Ini saya tunjukkan. Jadi nanti diambil gitu ya Pak. Iya. Jadi Ini kalau lahir sudah ratusan. Ini telurnya. Dan ini yang nempel-nempel ini. Jadi kalau kayu itu saya kurang efektif. Tadinya pakai media kayu, tapi kok lalatnya banyak tapi telurnya nggak ada gitu. Oh, nggak bisa nempel gitu ya? Nempel, tetap nempel. Mungkin kurang nyaman. Oh, nggak nyaman. Pada akhirnya saya pakai kain. Disemprot tiap siang. Ini yang barusan aja ini sudah bertelur ini. Ini sudah Ini langsung saya taruh sini pun bisa. Jadi nggak harus buat lagi nggak perlu. Oh, taruh atasnya ini Ya. ya? Kertas ini tisu. Oh, itu tisu, Pak. Ya. Kalau sejauh ini Pak Super sudah bisa itu Pak, berarti menjual maggot Sudah. ini? Sudah. Tapi volumenya nggak banyak karena saya juga membutuhkan. Oh, dipakai sendiri. G. Karena saya juga pembesaran ikan, mulai ikan nila, ikan gurami, ikan lele,
Lah ini saya mau mencoba lobster air tawar ini. Air tawar. Ya. Jadi kenapa saya itu sampai sebegitu banyak yang saya tangani ataupun saya sampaikan ke warga itu, tujuan saya apa yang kita olah, apa yang kita lakukan itu nggak terbuang. Jadi maggot ini sama sekali nggak terbuang, Iya. sisa sedikit pun nggak terbuang. Nah ini saya pendistribusian pupuk ini, kesentuh pupuk dari maggot ini seperti ini. Tadinya layu, Oh, iya. nah ini pupuknya. Pupuk hasil maggot. Iya. Jadi produksi pupuk ini tergantung kita pakai media. Kalau nggak pakai media katul, berarti kita itu hanya memproduksi kompos Oh iya, sisa makanan Nah. dari maggot tadi ya Pak? seperti ini. Sudah saya pemertasi sama E4. Nah ini untuk tanaman di usia 3 hari sudah ngerubus ini. Oh ya, dimanfaatkan. Khusus sisa makanan dari muga. Makanya saya bilang tidak terbuang sama sekali. Iya. Semua dimanfaatkan kembali. Iya. Nah ini olahan saya sendiri, saya nggak tahu kalau di PDU. Berarti Pak Super inovasi sendiri ya Iya. Pak ya? Nah itu yang membuat saya tertarik dengan maggot ini. Kalau menurut Pak Super sejauh ini ke apa ya Pak? Susah senangnya usaha maggot ini apa Pak? Pelihara maggot ini apa? Nah, kalau saya dibilang usaha belum, karena saya masih tahapan untuk sirkulasi yang namanya tidak terbuang, saling menutupi kebutuhan. Saya budidaya, saya berternak maggot, saya budidaya pembesaran ikan. Ikan. Jadi saling menutupi. Iya. Kalau ada ikan mati saya ambil, saya goreng ataupun saya cacah, saya kasihkan maggot habis. Oh, Baunya hilang, amisnya enggak bau. enggak bau sama sekali. Makanya saya bilang, maggot alternatif menghancurkan bau sampah. Sudah. Sampah organik ya Pak ya? Semua sisa makanan, Sisa makanan. sisa makanan. Jadi saya kasihkan ke maggot ikan yang mati, maggot lebih besar, Buat ikan lagi. saya buat ke ikan lagi. Iya. Terus makanya saya kalau harga pasar maggot jatuh, saya nggak pusing Karena ada ikan. karena saya selalu menutupi kebutuhan yang lain. Iya. Kalau saya beli pelet mahal. Awal itu saya budidaya pembesaran ikan lele 3.000 ekor. 3 bulan panen saya habis pelet itu sampai 8 sak itu 2 kintal 40 kilo. Banyak ya Pak? Ya. 2 kintal 40 kilo. Kalau kita kalikan dengan harga satu karung isinya 30 kilo, itu harganya 330 ribu. Sudah berapa? 8, 330, 33 kali 8 berapa? 24. Berarti sekitar 2 juta ya, 2 Iya, juta 2 juta. 700 ya. Itu kita kalau memberikan pakan pelet. Tapi kalau ini enggak, Lebih ya. saya nggak kehilangan. Kalau saya kekurangan makanan, baru saya beli makanan yang bisa saya konsumsi. Semisal ini, Pisang. ini pisang. Oh iya. Maggot bisa makan, Pak Super bisa makan. Iya. Jadi bukan sampah loh ya ini. Ini pisang untuk saya konsumsi, tapi untuk maggot juga. Iya. Makanan bersama. Iya Pak. Cukup? Mungkin ada kesan-kesan yang mau disampaikan oleh Pak Super. Baik. Kesan saya sangat senang atas bantuan dari DKRTH Surabaya
yang bisa menjadikan saya untuk memahami apa yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau kita memahami lingkungan kita, belajarlah memahami maggot. Itu tips saya. Terus pesan saya, cobalah budidaya maggot meskipun punya lahan kecil. Seperti contoh saya ini, kandangnya nggak harus besar, kecil aja. Itu akan menjadi ribuan nanti. Jadi rak ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu 10 tempat ini kalau saya total ini lebih dari 10.000 ekor. Jadi pada akhirnya kalau saya menjual itu sayang, karena saya juga budidaya lele. Syukur juga memanfaatkan ya. Jadi marilah kita semua bersama-sama membudidaya maggot untuk membersihkan dan menghilangkan bau yang kurang sedap di lingkungan, terutama sampah rumah tangga. Itu pesan saya. Terima kasih, Terima ya, kasih. Pak Supra atas waktunya. Sama-sama. Kembali lagi bersama saya dan Pak RT, Pak Supri, selaku pembudidaya ikan lele di RT 2 RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Silakan Pak Supri, kira-kira awal mulanya Pak Supri ini membudidayakan lele itu seperti apa, lalu mengapa memilih tempat ini Pak untuk membudidayakan lele? Ya, terima kasih. Saya memanfaatkan lahan kecil. Satu, yang kedua, saya kepingin akses jalan ke tempat peribadatan itu nyaman. Katakanlah bisa melihat sesuatu yang menyenangkan. Itu awalnya. Jadi saya budidayakan lele ini sudah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Dengan sistem saya kalau panen saya jual ke warga dengan harga di bawah pasar. Untuk warga sekitar sini ya Untuk Pak? warga sekitar sini. Jadi katakanlah di pasar itu harganya 25.000, kita jual harga 15.000. Dikonsumsi warga sekitar. Jadi kita menjual di bawah harga pasar. Jadi harga pasar 25.000, kita jualnya 15.000. Jadi kita bisa bersodako 10.000. Itu awalnya. Terus lama kelamaan kok saya merasa nyaman, dan sampai sekarang
Akhirnya saya bagi menjadi ada nila, Nila hitam, ada nila merah dan gurami. sama lele ya Pak ya. Iya. Lah awal mulanya dapat bibitnya. Anak-anaknya dari mana Pak? Benih ikan ya Pak lele. ya. Benih ikan lele ini saya beli di Dusun Glaga Mojokerto, tempat pembenihan terbesar atau terbaik di Indonesia, yaitu bibit ikan lele mutiara namanya. Ini bibit ikan lele mutiara. Ya, Oh, gitu. mutiara itu mutu tiada tara. Oh, itu tiada tara. Adanya di Mojokerto. Cuma di situ kok. Ya. Untuk pengolahan lelenya ini gimana Pak, ikan-ikan di sini? Pengairannya gitu gimana? Nah, untuk pengolahan sistem air, kalau musim hujan saya mengandalkan air air hujan. Oh, Pak. Ya. Jadi saya tidak mengganti airnya, air terganti sendiri dengan air hujan. Ini air dari Oh, dari dari talang itu langsung jatuh ke sini. Terus semuanya ini dari sini nggak amber Pak. penuh amber, tapi tetap keluar. Kita pakai ini, pakai sistem lubang kecil-kecil ini. Nih. Nah. Keluarnya dari situ langsung Ya. nanti ke got ini ya Pak? Ya, itu langsung ke selokan. Untuk makan ikannya sendiri dimakan pakai apa Pak? Dimakan pakai apa? Untuk makanan ikan lele saya bantu dengan maggot. Maggot yang Ya. sebelumnya Bapak jelaskan ya. Yang maggot, yang tadinya saya ternak maggot itu Iya. sebagian karena volume saya masih kecil. Jadi untuk mengurangi biaya pakan pelet. Iya, karena pelet harganya mahal. Mahal. Sampai berapa Pak kalau pelet biasa? Satu sak itu 30 kilo, 30 kilo. harganya 337.000. Kalau maggot berapa? Kalau maggot 1 kilonya harganya 20.000. Beda jauh ya. Ya. Ini yang dimakani maggot cuma lele apa gimana? Apa semua ikan? Cuman lele, Cuma lele. cuman lele. Untuk nila sama yang itu Pak yang sebelah sana. Untuk nila sama gurami tetap kita pakai pelet. Hanya maggot kita distribusikan ke lele. Oh, gitu. Kalau sejauh ini cuma dijual di warga sekitar ya Pak? Iya, Sama dikonsumsi sendiri? iya. Kita menjual di warga sekitar RT 2 aja kurang maksimal. Oh, gitu. Karena begitu banyak permintaan. Biasanya panennya berapa bulan sekali Pak kalau lele ini? Kalau lele kita ngasih pakan maggot itu 2 bulan. 2 bulan. Kalau kita ngasih pakan pelet 3 bulan. Oh, lebih cepat yang maggot berarti? Iya, Perputaran nilai ekonomisnya juga lebih cepat ya Pak? Lebih ya? cepat. Cepat dan murah juga Iya. modalnya ya. Kalau nila sendiri sama gurami juga dijual atau gimana Pak? kalau nila selama ini saya belum panen. Rencananya sih kita distribusikan juga ke warga. Oh, untuk warga Nggih, juga. nila sama gurami. Untuk dibudidayakan. Nggih. Kalau sejauh ini udah berapa lama Pak budidaya ini? Budidaya ikan di lorong produktif ini sudah 7 tahun. 7 tahun. Sudah 7 tahun. Ini lorong produktif ya. Iya. Kalau di Yona Semat itu saya sudah 1 tahun. Oh, baru yang di zona smart. Nggih. Yang di Semat itu awalnya saya pakai damber. Gambar. Oh, yang lingkaran gede itu ya? Jadi apa itu bak yang saya kasih media kangkung itu namanya damber. Itu saya coba 6 damber, ternyata berhasil. Lama kelamaan kita terlalu dapat gangguan dengan seekor tikus itu loh. Oh, di sana ada tikusnya. Iya. Berarti kalau gini anti tikus ya Bu? Bu, anti tikus ya Pak?
Tikus itu ada di sekitar apa ya, benda tertentu ataupun tumbuhan tertentu. Kalau ada kangkung itu aja, karena kangkung itu sangat tertarik gitu, untuk menarik minat tikus. Jadi awalnya saya dari Damber, budidaya dari Damber, terus berkelanjutan saya dapat bantuan kolam terpal ukuran 2 meter persegi, diameter persegi. Itu dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dapat bantuan dari situ. Kota Surabaya. Kalau ini fungsinya untuk apa Pak? Yang pipa ini? Ini sebenarnya saya pakai untuk ini bioponik. Bioponik. Ini saya pakai bioponik, tapi begitu banyak pekerjaan yang kita akhirnya terbengkalai. Ini fokusnya ke lele Kali aja. aja. Mungkin Bapak ada kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekitar, mungkin bisa disampaikan. Ya, saya sudah 7 tahun untuk budidaya atau pembesaran ikan lele. Kita tidak harus membantu sesama itu dengan materi, tapi lewat barang, tapi bisa dikonsumsi. Sandang pangan papan. Jadi itu yang saya lakukan. Sebab seseorang belum tentu menerima pemberian kita. Iya, apalagi kalau materi ya Pak ya. Jadi jalurnya ya seperti itu tadi. Kita menjual dengan di bawah harga pasar. Itu tujuan saya. Itu pesan saya. Terima kasih teman-teman semuanya, masyarakat sekitar Jambangan yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.